beserta teman-teman yang belajar. Perkenalkan, saya Revy Putra yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Adapun anggota kelompok yaitu saya sendiri, Revy Putra dan Sally Ahmad Dewi. Kami akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis Desa Laundry. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya penyampaian hasil. Latar belakang. Layanan laundry adalah usaha di bidang jasa yang melakukan proses pencucian pakaian dengan menggunakan air dan deterjen. Menjalankan usaha laundry tidak memerlukan keahlian khusus, sebab cukup mengoperasikan mesin cuci, melipat dan menyetrika saja. Usaha laundry memiliki dua jenis, yaitu laundry kiloan dan laundry satuan. Saat ini, usaha laundry di Indonesia sudah banyak di setiap sudut kota, sebab kebutuhan masyarakat akan jasa laundry. Besarnya pertumbuhan usaha jasa laundry memicu persaingan antara pengusaha laundry. Terdapat 7 laundry di daerah Jalan Kemang Raya, Rawalele. Desa laundry yang berlokasi di Jalan Kemang Raya, Rawalele adalah layanan laundry dengan sistem kiloan. Desa laundry berdiri pada akhir tahun 2023 yang saat ini baru berjalan 7 bulan. Awal berdiri Desa Laundry dikarenakan pemilik baru saja pensiun dari pekerjaan sebelumnya. Alhasil pemilik memutuskan untuk membuka jasa cuci sebab usaha laundry pada saat itu banyak permintaannya. Berdirinya Desa Laundry menjadi pesaing baru bagi pengusaha jasa laundry yang telah terlebih dahulu membuka usahanya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada peneliti ini adalah bagaimana kelayakan usaha laundry yang dijalankan atau dikembangkan Desa Laundry di Jalan Kemang Raya dengan meninjau aspek pasar, pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, SDM dan aspek keuangan. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui studi kelayakan bisnis usaha laundry yang dijalankan dengan meninjau aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan manajemen SDM dan aspek lainnya. Yang kedua itu untuk menganalisis studi kelayakan bisnis usaha laundry yang dijalankan dengan meninjau aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan manajemen SDM dan aspek lainnya. Landasan teori. Laundry merupakan suatu jasa pencucian pakaian secara manual atau menggunakan mesin cuci. Menurut Puswita tahun 2016 menyatakan bahwa laundry merupakan proses pencucian pakaian biasa menggunakan air dan deterjen. Layanan laundry biasanya mencakup mencuci, mengeringkan, dan menyetrika pakaian. Jasa laundry menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang sibuk namun tidak mempunyai waktu untuk mencuci pakaian sendiri. Di sini ada profil usaha. Nama usahanya itu Desa Laundry. Bentuk badan usahanya itu laundry. Legalitas usaha yang dimiliki itu surat izin RT/RW. Alamat usahanya itu di Jalan Kemang Raya, Rawalele, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kaligaris, Jakarta Barat. Nama pemiliknya itu Deska. Bidang usahanya itu laundry, jenis usaha itu jasa, latar belakang berdirinya usaha yaitu pemilik baru saja pensiun dari pekerjaan sebelumnya. Alhasil pemilik memutuskan untuk membuka jasa cuci sebab usaha laundry pada saat ini banyak peminatnya. Jumlah karyawan itu ada 4 orang. Modal awal itu 40 juta. Jadi di sini ada aspek-aspek yang dibahas. Yang pertama itu aspek legalitas. Berbadan Hukum Perseroan Terbatas atau PT. Yang kedua itu memiliki izin usaha SIUP, TDP, dan MPWP. Aspek pasar dan pemasaran. Segmen pasar itu mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga. Strategi pemasaran, lokasi strategis, kualitas layanan dan promosi.
Di sini ada aspek manajemen dan SDM. Struktur organisasinya itu ada pembuilding yaitu deska, terus dibagi menjadi pencucian sama pengeringan, penyetrika dan packing, kasir dan jasa antar jemput. Aspek teknik dan teknologi. Fasilitasnya itu ada mesin cuci, mesin pengering dan setrika. Prosesnya itu sortir, cuci, keringkan, setrika, dan lipat. Teknologi itu mesin cuci otomatis, sistem pembukaan digital. Berikut ada aspek finansial. Usaha jasa Deska Laundry ini bermodal sebesar 40 juta dari sumber modal yang digunakan berasal dari dana pribadi Ibu Deska dan suami selaku pemilik usaha Deska Laundry. Berikut ada tabel nama barang dan total investasinya adalah 26.930. Nah, berikut ada analisis cash flow-nya. Payback periode. Jadi berdasarkan tabel samping dapat disimpulkan bahwa payment periodenya adalah 1 tahun 1 bulan. Net present value-nya NPV dari Deska Laundry nyatakan layak karena nilai NPV lebih besar dari investasi yaitu 100 juta 103.255.170.000. Internal rate of return-nya berdasarkan perhitungan IRR yang diperoleh yaitu 10,57%. Profitability index-nya berdasarkan tabel yang telah dilakukan, nilai PI yang diperoleh yaitu 4,834260, yang berarti nilai PI lebih besar 1 dan usaha Deska Laundry dapat dikatakan usaha yang layak dilakukan. Aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonominya ada menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan perekonomian, efisiensi waktu dan energi. Sedangkan aspek sosialnya kami dapat membantu mereka yang tidak mempunyai waktu dan tenaga untuk mencuci pakaian sendiri, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan jasa laundry yang bersih dan rapi. Aspek lingkungan hidupnya ada dampak positifnya yaitu mengurangi konsumsi air rumah tangga, mengurangi penggunaan deterjen rumah tangga, membantu menjaga pakaian Anda tetap bersih. Dampak negatifnya konsumsi air, penggunaan bahan kimia, limbah padat, emisi gas rumah kaca. Nah, kesimpulannya berdasarkan instrumen-instrumen kelayakan terkait aspek-aspek menunjukkan bahwa usaha ini sudah direncanakan dengan mengelola yang baik dan memperhatikan setiap detail produk yang dihasilkan seperti kualitas, kebersihan pakaian, kualitas pelayanan yang disediakan, dan penggunaan teknologi untuk menghasilkan pakaian yang bersih dan sesuai standar. Potensi usaha laundry masih cukup memungkinkan di banyak wilayah, terutama di daerah perkotaan dan padat penduduk. Namun perlu diingat bahwa persaingan dalam industri laundry juga cukup tinggi. Untuk sukses, penting untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik, menjaga harga yang kompetitif, menggunakan peralatan modern, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Selain itu, memperluas jangkauan pemasaran dan memanfaatkan keberadaan media sosial serta platform online dapat membantu dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Berikut adalah dokumentasinya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Bercepat. Novia. Izin bertanya, bagaimana
bagaimana segmentasi pasar utama dari Laundry Deska itu? Terima kasih. Dari kelompok 13. Ada lagi? Nur. Saya dari kelompok 3, izin bertanya, apa alasan utama pendirinya Deska Laundry memutuskan untuk membuka orang lain? Kami dari kelompok 11 ingin bertanya, apa strategi pemasaran yang digunakan oleh Deska Laundry? Makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novia. Pertanyaannya adalah bagaimana segmen pasar utama Deska Laundry? Jadi jawabannya itu segmen pasar utama Deska Laundry yaitu meliputi mahasiswa, karyawan, dan ibu rumah tangga. Mau dijelas? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurhayati kelompok 3. Apa alasan utama pendirinya Deska Laundry memutuskan untuk membuka usaha ini? Pendiri Deska Laundry memutuskan untuk membuka usaha laundry karena baru saja pensiun dari pekerjaan sebelumnya dan melihat tingginya permintaan akan jasa laundry pada saat itu. Sudah jelas? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nesya. Apa strategi pemasaran yang digunakan oleh Deska Laundry? Strategi pemasaran yang digunakan oleh Deska Laundry adalah lokasi yang strategis, kualitas layanan yang baik, dan promosi yang efektif. Jelas, makasih. Demikian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi